of revascularization outcome dari infrainguinal chronic limb threatening ischemic dengan pembimbing Dr. Daniel. Jadi definisi critical limb ischemic sendiri dari AHA tahun 2016 ini adalah kondisi rest pain yang kronik yang sudah lebih dari 2 minggu, yaitu terdapat luka atau ulkus yang tidak sembuh atau gangren pada satu atau kedua kaki yang disertai ada bukti terdapat arterial occlusive disease. Dari faktor resikonya ada beberapa, yaitu merokok, hipertensi, dislipidemi, diabetes, dan usia yang lebih dari 65 tahun. Di sini ada bagan, di sini dibagi menjadi fase di iliac, femoropopliteal, dan juga di cruris. Di sini beberapa ada faktor risiko seperti umur, ini lebih banyak terjadi CLTI pada cruris, dan juga pada male atau gender, ini lebih banyak pada iliac dan juga cruris. Untuk diabetes mellitus, ini lebih banyak pada cruris, dan juga untuk hiperkolesterol dan juga resiko smoking, ini lebih banyak pada iliac. Kemudian klasifikasi sendiri itu ada Fontaine dan juga Rutherford. Jika Fontaine ini dibagi menjadi 1, 2A, 2B, 3, dan juga 4. Untuk Rutherford ini grade 0 sampai 3. Untuk Fontaine, untuk kelas 1 itu asimptomatik, kemudian kelas 2 ini didapatkan ada intermittent, claudication intermittent, kelas 3 ini ischemic rest pain, dan juga jika kelas 4 ini sudah terdapat gangren. Untuk Rutherford juga sama, dari asimptomatik hingga ada major tissue loss. Untuk patofisiologinya sendiri, di sini terlihat normal arteri, flow-nya normal, kemudian di sini apabila terjadi adanya aortosklerosis. Di sini terdapat adanya hambatan dari flow karena terjadi adanya plak ini sendiri. Di sini didapatkan adanya awalnya ini terjadi penurunan pada ankle blood pressure-nya, kemudian bisa terjadi angiogenesis, dan hingga terjadi terakhir ini muscle fibril damage. Di mana apabila hingga terjadi muscle fibril damage ini, severity dari hipoksianya ini akan semakin berat. Dan juga severity dari PAD-nya atau peripheral artery disease ini bisa awalnya ini masih terjadi kompensasi, kemudian terjadi rest pain, dan kemudian bisa terjadi gangren, dan hingga jika terparah bisa dilakukan amputasi terakhir. Untuk terapinya sendiri bisa non-medikamentosa, bisa kita mengurangi dari faktor resikonya dan memperbaiki lifestyle. Dari medikamentosa kita bisa memberikan antihipertensi dan juga lipid lowering agent. Dan juga mengontrol jika pasien ini didapatkan DMT kedua. Dan juga medikamentosa lain ini bisa meningkatkan aktivitas berjalan pada pasien yang mengalami claudication intermittent. Juga bisa diberi silostazol dan lain-lain. Untuk terapi pembedahannya yaitu revaskularisasi dibagi menjadi 2, endovaskular dan juga bypass. Ini yang akan dibahas dari jurnal berikutnya. Nah, ini jurnal yang diambil ini dari Birmingham dan juga dari Belgium dan San Francisco. Ini suatu systematic review untuk menilai dari infrainguinal CLTI. Dari pendahuluannya dari tahun 2010, PAD ini terjadi 202 juta populasi di dunia. Dan di Amerika sendiri ini prevalensi PAD ini 5,9% pada usia di atas 40 tahun, dan di mana 20%-nya itu dilakukan amputasi. Dan 25%-nya ini akan meninggal dalam waktu 1 tahun. Dan terapi CLT ini dilakukan revaskularisasi secara open, yaitu bypass dan juga endovaskular. Metodenya pada jurnal ini menggunakan systematic review dan meta-analisis. Di sini dikatakan ada beberapa kriteria inklusi, yaitu pada jurnal yang menggunakan sistem komparatif dan juga non-komparatif pada pasien lebih dari 18 tahun dengan CLTI dengan Rutherford 4-6, kelas 4-6, dan juga Fontaine 3-4 yang menjalani revas. Dan juga outcome yang dilaporkan beberapa segmen anatomi yang diterapi dan juga intervensi yang digunakan, dan juga evaluasi-evaluasi seperti menggunakan stent ataupun balon dan juga minimal follow-up 1 tahun. Ada beberapa kriteria eksklusi, yaitu paper yang dengan desain retrospektif dan juga artikel, dan juga dari claudication yang masih belum berat, itu Rutherford yang 1-3 dan juga Fontaine 1-2. Dan juga jumlah sampel yang kurang dari 50 untuk endo dan juga bypass, dan sampel yang kurang dari 20 untuk subintervensi lainnya. Di sini dari seleksi jurnal, di sini didapatkan 406 citasi jurnal dari systematic review sebelumnya,
kemudian ditambahkan ada 3.165 dari citasi dari search engine baru. Di sini didapatkan dari dipilah kriteria inklusi dan juga eksklusi, ini mendapat 44 studi include meta-analisis. Dari analisis ini kita ada beberapa faktor yang dinilai, yaitu dari lokasinya, dan juga reverse direct output ataupun indirect, dan juga menggunakan stand bare metal ataupun menggunakan balon, dan juga teknik endovaskular ataupun bypass, dan juga respiratory tissue loss, dan juga status diabetes atau tidak. Dari sini, dari studi identifikasinya terdapat 44 studi yang diambil dari meta-analisis ini. 22 studi ini menjalani bypass surgery dan 23 ini menjalani endovaskular. Dari outcome-nya yang kita ambil yaitu yang dilihat yaitu endovaskular maupun bypass dalam outcome dalam follow up 1 tahun ataupun 3 tahun sesuai lokasi lesinya. Ini dari forestry-nya ini di prosedur dari endovaskular ini didapatkan pada follow up 1 tahunnya itu pasien yang menjalani angioplasti dengan plain balon maupun stent bare metal. Ini untuk pasien yang setelah dilakukan prosedur tersebut kemudian dilakukan amputasi ini paling banyak untuk follow up 1 tahun, dan kemudian untuk follow up 3 tahun hasilnya kurang lebih sama. Dan kemudian untuk mortality-nya juga lebih banyak pasien yang menjalani dari angioplasti plain balon dan juga stent bare metal. Untuk follow up 1 tahun maupun 3 tahunnya sama. Untuk patensinya ini untuk 1 tahun lebih baik arterektomi dengan angka 78. Kemudian untuk follow up 3 tahunnya itu lebih baik drug eluting stent. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Kemudian untuk bypass surgery, ini untuk pasien yang menjalani bypass surgery dengan non-autogenous graft, itu lebih banyak pasien yang menjalani amputasi setelahnya, yaitu 13% pada follow up 1 tahun. Dan follow up untuk 3 tahun tidak jauh berbeda. Kemudian untuk ini lesi di femoropopliteal pada Biloni, untuk patensinya untuk bypass itu kurang lebih sama. Untuk patensinya ini lebih baik menggunakan Gritsa venous vein graft untuk follow up 1 tahun maupun 3 tahun. Kemudian ini di lesi di infrapopliteal, ini didapatkan untuk mortality-nya tidak jauh berbeda antara graft autogenous maupun SVG. Namun untuk follow up 3 tahunnya ini lebih banyak pasien yang mengalami mortalitas dengan non-autogenous graft. Kemudian dari infrainguinal location ini dari patensinya untuk 1 tahun ini lebih baik autogenous non-autogenous graft dengan angka 77. Namun untuk 3 tahunnya ini berubah lebih baik grade Savenis, akan saya jelaskan di belakang. Kemudian dari procedural event-nya itu yang kita nilai yaitu angka amputasi yaitu 0 sampai 7 dan juga angka major adverse cardiac event-nya itu 1 sampai 7%. Keduanya mengalami tidak jauh perbedaan antara endovaskular maupun bypass. Namun angka amputasi setelah non-autogenous graft itu lebih tinggi dibandingkan penggunaan bypass Saphena magna, yaitu perbedaannya hingga 14%. Kemudian untuk long term-nya, outcome-nya, untuk endovaskular, ini dikatakan tadi arterektomi itu lebih baik pada follow up 1 tahun. Namun untuk follow up 3 tahun itu lebih baik dengan drug eluting stent, yaitu dengan angka 49%. Nah, ini kita bisa lihat ini suatu drug eluting stent. Di sini drug eluting stent itu sendiri mengandung paclitaxel. Paclitaxel ini sendiri menghambat fungsi dari mikrotubul. Mikrotubul sendiri ini merangsang proliferasi dari smooth muscle. Nah, smooth muscle ini sendiri yang mencegah restenosis. Jadi, jika kita menggunakan Revas, menggunakan drug eluting stent ini sendiri, itu untuk kejadian restenosis memang lebih kecil dibanding yang lainnya. Karena terdapat paclitaxel ini sendiri. Namun harganya yang jauh lebih mahal, jauh berkali-kali lipat lebih mahal dari balon maupun dari bare metal stent. Kemudian dari bypass sendiri itu yang dinilai yaitu insiden amputasi dan juga patensinya. Nah, ini dari insiden 1 tahunnya memang lebih baik non-autogenous graft untuk patensinya. Namun
pada 2 tahun atau lebih itu SVG lebih baik untuk patensinya, karena memang kita tahu untuk non autogenous graft itu kan menggunakan graft dan juga vena savena magna kan itu apa namanya autogenous dari tubuh pasien sendiri. Untuk rejeksinya memang pasti lebih minimal dari SVG. Dan juga setelah kita melakukan bypass menggunakan non autogenous graft, kita juga harus memberikan apa namanya pengencer darah, yang dimana apabila pasien juga minum tidak rutin dan follow up-nya tidak baik, pasti akan mengalami restenosis setelahnya. Nah, dari diskusi memang jurnal ini secara general masih masih kekurangan informasi antara resiko dan juga derajat keparahan dari ekstremitas bawahnya. Jadi kita tidak tahu untuk memang mengalami stenosis di mana. Kemudian tetapi dari derajat keparahannya, apakah ada ulkusnya seberapa besar, itu tidak ada dari meta-analisis ini sendiri. Kemudian untuk penggunaan intervensi endovaskular ini masih sangat sedikit evidensinya untuk menentukan salah satu teknik yang lebih baik. Namun dikatakan dari drug electin stent tadi itu mengalami outcome yang lebih baik dari bare metal stent. Ini terlebih pada infrapopliteal lesi. Nah, itu dapat menjadi pilihan saat kita melakukan PTA atau plain balon, kemudian mengalami restenosis, kita bisa melakukan revas menggunakan drug electin stent. Dan juga bypass dengan vena autogenous ini memberikan potensi untuk mid dan long term yang lebih baik dibanding dengan non autogenous. Dari clinical implication-nya, CLT ini merupakan penyakit yang morbiditasnya tinggi, tetapi terapinya cukup baik dan aman untuk dilakukan revaskularisasi. Dan juga untuk kelebihan dari jurnal ini, kriteria restricted dalam inklusinya itu cukup bagus dengan follow up dan prosedurnya yang adekuat dalam 1 dan juga 3 tahun. Dengan peninjauan dari beberapa studi ini dapat berkembang menjadi guideline CLT. Namun ada limitasi, yaitu beberapa sumber ini memiliki hasil mortalitas dan amputasi yang kurang jelas kausanya. Apakah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi dari mortalitas dan amputasinya itu tidak ada di jurnal tersebut. Dan juga kriteria inklusi yang kurang jelas, dan juga outcome dan juga anatomi dan prosedur yang dikerjakan itu tidak terlalu jelas. Dari kesimpulan, teknik revaskularisasi ini cukup banyak dalam terapi CLTI. Dan pemilihan terapi ini yang akan digunakan ini bergantung pada tiap individu pasien, seperti status klinis pasien, derajat keparahan, dan juga pola anatomi dari pasien.